Dikecewain Tuhan tuh sebenarnya gimana sih kok rasa kecewa kita sama Tuhan? Kok bisa kita manusia pun kecewa gitu sama Tuhan? Ya, kecewa itu apa sih? Kecewa itu kan sebenarnya kita punya harapan dan realita itu ada gap. Nah, gap itu makin besar, harapannya segini tapi realitanya segini. Nah, gap itulah ditutupin dengan rasa kecewa. Bukannya kita berkali-kali juga melihat ada banyak kisah-kisah di Alkitab di mana nabi-nabi atau orang-orang pun kecewa sama Tuhan gitu. Pada waktu kamu dan saya kecewa, dia bukan gini, kurang ajar nih ya. Lu kecewa, lu berani kecewa sama gua lu ya. Jadi pada waktu kita kecewa, kita nggak bisa lihat jalan kita dengan jelas. Percayalah hatinya. Kekecewaan itu adalah part of our life. Kita akan terjadi, kita akan sedih, kita akan terhempas oleh yang namanya pencobaan pergumulan. Tetapi justru itulah momen di mana Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Emang ini episode dari Tuhan. Teman-teman semua, warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini teman-teman sekali lagi kita kedatangan pakar supranatural kita, teman tercinta yang sudah beribu-ribu kali memberikan konten dan juga memberikan penjelasan Alkitabis. Teman-teman, please welcome Pendeta Albert Kurniawan. Halo. Udah bukan kok Albert, pendeta berjaket biru. Pendeta berjaket biru. Dari tadi tuh aku sebenarnya udah mau lepas loh, jubah, jaket ini. Terus dibilang pakai aja ya udah. Ini adalah mantel superhero lu nih, si jaket biru legend ini. Teman-teman kalau search nama Albert Kurniawan di YouTube, konten manapun gak di endorse. Iya, gak di endorse. Rebok. Bau. Dia akan pakai jaket biru ini. Kok apa kabar? Masih baik. Bahagia di Singapura? Baik. Bahagia di Singapura. So far so good ya. So Gue kemarin tuh inget-inget berapa ya konten yang udah ko Albert bahas bareng sama kita gitu. Udah berapa? Udah 10 lebih kok. Sama kakak. Sama kakak. Iya, kakak. Udah dihitung 10 lebih. Gila, legend, bro. Enggak lah, legend apa ya? Dan hari Gak ini bisa ngalahin Andre Tunggal. beda. Lalu levelnya sama lah. Bahkan lu lebih tinggi. Pendeta, bos. Ngaco. Ya, pokoknya intinya gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau ketemu Ko Albert langsung, teman-teman bisa datang ke gereja Ko Albert di GKI Singapura. Ya. Cuma masalahnya teman-teman harus ke Singapura dulu. Kecuali Anda yang nonton ini sedang ada di Singapura. Ke sosial media bisa dong. Ke sosial media bisa dong. Albert Kurniawan 007. Masih aktif ya? Masih aktif. Gue chat gak pernah dibales. Gue chatnya di WA. BTW pertemuan hari ini, konten hari ini gue suka dan excited banget. Ya. Karena ini seperti seakan-akan Roh Kudus tuh berbicara ke kita berdua. Iya. Gue ceritain dikit ya, Ya, boleh. Gue ceritain dikit. Semalam teman-teman, baru semalam banget kita Ko Albert tuh chat, Jul, lagi di Jakarta nih, kalau mau syuting bisa. Terus gue cari dong topik apa ya kira-kira. Tiba-tiba muncullah satu topik, Pengko bahas ini yuk. Bilang, hah, yakin bahas itu? Lu tahu bahasan itu dari mana? Gue juga lagi belajar itu. Gue bilang, wah itu bukti kok Roh Kudus berbicara gitu. Emang pas-pasan. Yes teman-teman, hari ini topik kita adalah rasa kecewa. Rasa kecewa. Pernah mengalami rasa kecewa? Pastilah. Itu pertanyaan basa-basi. Ini pertanyaan seriusnya. Sama siapa? Sama Tuhan siapa? Pernah, sama manusia pernah. Pasti. Oke. Pasti. Dikecewain Tuhan ya. Ya, ini kita mau bahas lebih dalam nih tentang dikecewain Tuhan tuh sebenarnya gimana sih kok? Bukan dikecewain Tuhan ya. Rasa kecewa kita sama Tuhan. Kok bisa kita manusia pun kecewa gitu sama Tuhan? Ya. Aku rasa bagus ya Julius tadi mengatakan tadi sempat salah ngomong kan, dikecewakan Tuhan. Iya. Terus enggak kita yang kecewa. Iya, Ya betul. Kita. Sebenarnya gini, teman-teman, Tuhan itu nggak pernah kecewain kita sebenarnya ya. Cuma kita itu yang seringkali kecewa sama Tuhan. Nah, sekarang kalau kita bahas dulu kecewa itu apa sih? Kecewa itu kan sebenarnya kita punya harapan dan realita itu ada gap. Nggak ketemu. Nah, gap itu makin besar. Maksudnya harapannya segini, tapi realitanya segini. Nah, gap itulah ditutupin dengan rasa kecewa. Gitu. Nah, kalau kecewa sama Tuhan artinya kita sudah punya asumsi tertentu tentang Tuhan. Tetapi pada waktu menghadapi realita, loh kok nggak sama ya? Kok nggak sama dengan apa yang aku duga? Yang harusnya ini baik, tapi kok aku yang terima kok nggak baik gitu.
Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya 2 faktor kenapa manusia itu bisa kecewa sama Tuhan. Yang pertama, dia itu meragukan akan kasihnya atau plannya. Biasanya begitu. Jadi ketika kita nggak bisa lagi memahami Tuhan dari sisinya dia, dari rencananya, nah kita gampang sekali kecewa. Iya. Nah, yang kedua adalah karena definisi sebenarnya kebaikan itu salah. Kebaikannya kita itu salah. Oh. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya ada missing di sana. Nah, misalnya contoh aku sering kali pakai ayat ini ya. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ya kan? Itu bukan ayat yang juga kita sering dengar gitu. Yes, terus abis itu ayat 8 kan bilang bahwa Tuhan pasti kasih kepada kita, bukan ayat 8, ayat selanjutnya ayat 9 dan seterusnya, dibilang bahwa Tuhan pasti kasih kita roti bukan batu dan kasih kita ikan bukan ular, kan gitu. Nah, itulah seringkali definisi kita tentang roti sama ikan itu yang keliru, menurut aku ya. Oke. Karena gini, contoh lah aku tanya sama dirimu, misalnya dirimu kecopetan. Iya. Di dompet lu kan semua ada kartu-kartu, terus kebetulan kok baru ngambil uang, ngambil 1 juta hilang. Nah, menurut lu itu roti atau batu? itu batu. Itu batu banget. Maksud Itu gua kalau batu. isinya kartu doang ya udahlah, kan kartu anggota jemaat gereja kita bisa print lagi gitu kan. Ya, ada SIM, ada STNK, Ya, ada itu semuanya. yaudah, gitu kan. Itu batu kan. Itu batu banget. Kalau ada duitnya ya, Ya. gila parah banget. Terus sekarang kalau misalnya lu itu waktu Chinese New Year dapat angpau 20 juta. Itu batu atau roti? Mesti roti kan? Roti banget dong, roti. Jadi artinya kan kita mendefinisikan gini, roti itu segala sesuatu yang enak buat saya, dan batu itu ada segala sesuatu yang nggak enak buat saya. Nah, kalau kita punya definisi kayak gini, definisinya kayak gini nih, gimana kita menjelaskan kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani? Kita akan sulit. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Bapak menuruti nggak keinginan Yesus untuk lepas dari cawan? Enggak. Nah, Bapak kasih batu atau roti? Wah, gue nggak bisa jawab. Nah, sulit kan? Iya, gue takut nih jawab. Karena kita akhirnya memahami, loh Bapak, tadi kan prinsipnya Tuhan kasih roti. Loh, kok roti nggak enak ya? Iya. Kok dia malah mati? Disalib. Nah, disalib. Nah, jadi kita harus sebenarnya kita merevisi, meredefinisi istilah kebaikan. Apa yang menurut kita baik ternyata belum tentu bagi Tuhan itu baik. Apa yang menurut kita baik ternyata itu tidak baik. Apa yang menurut kita tidak baik ternyata itu adalah baik. Jadi kita harus pada akhirnya melihat batu dan roti itu dari sisi Tuhan. Nah, Tuhan cuma janji satu sama kita, bahwa dia pasti kasih roti dan ikan. Dia tidak akan pernah kasih kita batu. Nah, tetapi pada realitanya ketika kita menghadapi misalnya, wah kok aku kecelakaan ya, wah kok aku mengalami copet ya, wah kok aku dihack orang ya. Kita merasa bahwa rangkaian itu semua adalah, wah Tuhan ini jahat banget. Enggak, padahal Tuhan punya maksud. Dan maksudnya dia selalu baik. Dia tidak pernah, maksudnya lihat gini, wah Albert ini kayaknya keenakan hidupnya, gue cobain, gue sentil, gue hancurin. Enggak pernah, hati Tuhan itu selalu baik. Cuma kita yang seringkali tidak bisa menangkap. Nah, sekarang lu bayangkan kalau misalnya Bapak katakan oke lah, ya udah deh kalau gitu aku bebaskan Yesus dengan cara nggak usah minum cawan murka. Hari ini kita nggak ada. Begitu. Jadi pada waktu Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, cawan ini lalu daripadaku. Dan Bapak tidak menuruti itu. Bapak justru mengeksekusi, kan kehendak Yesus itu sebenarnya 2 ya. Itu kan ada 2 anak kalimat. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Jadi memang doa Yesus itu sejalan dengan keinginan Bapa. Tetapi yang dijalani oleh Yesus adalah sebuah pekerjaan yang berat. Iya, cawan itu. Nah, tetapi Yesus melangkah di dalam jalan salib itu dengan satu kasih dan kesetiaan sama Bapa. Begitu. Nah, kita harus belajar untuk melihat batu sama roti itu dari sisinya Tuhan. Nah, itu akan membuat kita strong. Itu sih. Ya, itu kan kalau kita ngomongin kayak kita lihat lah, kita tarik secara luas gitu kan, gambaran tentang rasa kecewa adalah perspektif kita yang sebenarnya salah gitu. Ya. Cuman kan kalau kita tadi gue ada nangkep satu kalimat yang sebenarnya cukup menarik dari lu gitu. Tentang bagaimana yang tadi gue sempat ngomong, Tuhan nggak ngecewain kita, kita yang kecewa sama Tuhan gitu. Maksudku adalah
bukannya kita berkali-kali juga melihat ada banyak kisah-kisah di Alkitab di mana nabi-nabi atau orang-orang pun kecewa sama Tuhan gitu. Seakan-akan tertulis marah atau kecewa gitu. Ya. Marah dan kecewa, apakah itu hal yang sama sebenarnya? Kayak misalkan yang gue ingat ya tadi semalam Yunus gitu, misalkan Yunus kan kayak, loh kok lu bukannya Niniwe harusnya lu binasain gitu misalkan. Tapi kan Niniwe kenapa lu tobatin gitu kan. Kalau konteksnya teman-teman tahu, Niniwe kan sebenarnya bangsa yang jahat gitu kan misalkan. Loh kok Tuhan mau ngampunin dan sebagainya gitu. Tapi gini, sebelum kita menjustifikasi ke Yunus kan kita seringkali langsung kayaknya wah Yunus ini emang nabi yang bajingan banget. Tapi oke lah, aku juga tidak menilai itu salah. Memang dia kalau dibaca keseluruhan memang Yunus itu kalau boleh disebut nabi brengsek sih. Oh gitu. Tetapi let me show you kenapa kok sebelum kita memberikan judge itu coba selami dulu perasaan dia. Nah, lu bayangin bangsa Niniwe itu kan, Niniwe itu ibu kotanya dari Asyur. Iya. Nah, bangsa ini tuh cukup unik waktu mengalahkan musuhnya. Ini minta maaf ya teman-teman kalau mungkin ya aku nggak tahu nanti kalau perlu disensor silakan disensor ya. Kalau ini karena kata-kata ini kayaknya sama YouTube akan dolar kuning atau bahkan di ban. Bisa aja YouTube. Jadi musuh itu dibiarin loh, bukan dibunuh habis itu, enggak, dibiarin mati sendiri. Niniwe. Bagi terus bangsanya sendiri nih yang mengkhianati Niniwe itu akan dikuliti dari kepala sampai kaki, and then kulitnya itu ditaruh di tembok. Nah sekarang gini, dengan kondisi seperti itu, wajarkah ketika Yunus tidak mau ke sana? Karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Yunus ingin Niniwe dihancurkan. Yunus ingin Niniwe itu dikalahkan, dipunahkan bahkan. Iya. Sehingga dia tidak rela pergi ke Niniwe. Makanya dia kabur. Yes, exactly. Bukannya dia nakal, tapi dia nggak suka aja. Tapi memang kalau kita lihat pada akhirnya Yunus ini kita sebut sebagai hamba Tuhan yang brengsek sih. Hamba Tuhan yang brengsek, nabi yang tidak mau taat sama Tuhan. Sampai bahkan di dalam KKR-nya dia itu KKR cuma 5 kata. Ini rekor sih. Ini KKR tuh maksudnya kebaktian kebangunan rohani di KKR. Dia kan cuma bilang dalam 40 hari kota ini akan ditunggang balikan. Oh itu KKR, oke. KKR dia 5 kata. Itu dalam bahasa Ibrani 5 kata. 120.000 bertobat. Lu sekarang hari ini siapa pendeta yang bisa gitu? Nggak ada. Gue percaya Albert Kurniawan bisa. Nggak mungkin. Aku pun perlu khotbah 1 jam. Kan? Oh iya 1 jam, benar. Tetapi itu pun, lu lihat dalam kalimat KKR-nya Yunus, itu kata Allah tidak ada. Dosa apa yang dihukum tidak ada. Dia cuma ngomong asal aja nyebut, asal aja ngomong. Itu justru memberikan satu konfirmasi kepada kita bahwa pertobatan seseorang itu bukan karena usaha manusia. Tuhan menunjukkan kepada setiap kita bahwa dari orang terburuk pun aku sanggup untuk mempertobatkan satu kota. 120.000 orang. Iya, 120. Nah Yunus tidak melihat itu. Yunus tidak melihat. Jadi Yunus kenapa lari dari dia tidak mau ke Niniwe tapi dia ke Tarsis. Nah pertanyaannya kenapa ke Tarsis? Oh iya, Padahal ada another city kan. By the way, Tarsis itu kalau aku ukur secara kilometer itu kurang lebih 4.000 kilometer, which is itu adalah Spanyol. Oh. Nah kamu bayangin itu Israel itu kan Timur Tengah. Sementara dia ke Niniwe itu hanya jarak berapa puluh kilometer. Gitu. Nah, kenapa ke Tarsis? Catatan dalam Yesaya 66 ayat 19 bahwa Tarsis itu adalah satu kota di mana kota ini tidak mengenal Allah. Jadi dia itu pergi ke sana, ke kota Antabranta, kota yang tidak mengenal Allah, dan dia pikir di sana Allah tidak akan menjangkau dia. Dan sebelum dia sampai sana, ditangkap sama ikan besar ya. Ditangkap sama Tuhan gitu. Jadi Yunus sendiri, nah ini adalah faktor pertama dari kekecewaan kan. Yunus sendiri tidak bisa melihat kebaikan Allah gitu. Dia tidak percaya pada Allah yang baik itu, yang punya plan yang terbaik.
tapi dia merasa pikiran dia, plan dia adalah yang terbaik. Itu. Kabur katarsis. Nah, makanya dia kabur katarsis. Itu sebenarnya kalau kita pelajari baik-baik ya kitab Yunus, itu ternyata Yunus itu ada kitab yang banyak sekali kayak ironi yang terjadi. Dia tidak pingin bangsa yang lain non percaya ini bertobat. Satu kapal bertobat. Iya benar. Gara-gara dia lari. Satu kapal lah yang tidak percaya Allah Yahweh yang berdoa. Sementara Yunus pasal 1 tidak dikatakan dia berdoa. Ironis kan? Ini nabi loh. Ini bukan cuma orang yang percaya Yahweh. Dia nabi. Dia tidak berdoa. Dia tidur nyenyak di lantai 3 kapal gitu ya. Lantai basement 3. Lu bayangin teman-teman lagi badai nih. Kalau teman-teman naik pesawat nih ke Singapura misalkan ke GGSM tiba-tiba badai, teman-teman tidur nyenyak gitu tahu sampai gitu. Yunus kayak gitu. Nah, lu bayangin juga cara Yunus untuk solve the problem. Dia bukan bertobat loh. Dia katakan kepada orang-orang kapal, udah lu lemparin ke laut aja, ini laut akan reda. Artinya apa? Apakah Yunus percaya Tuhan akan tolong? Jawabannya enggak. Lebih baik aku mati daripada bangsa itu selamat. Lu ngerti? Maksudnya betapa egoisnya seorang Yunus. Tapi di tengah keegoisan itu, Tuhan pakai. Tetap melihat, lu melihat ya, tetap Tuhan itu tolong Yunus. Ayo, gue tanya lu, Tuhan hukum Yunus itu apa hukuman Tuhan sama Yunus? Dimakan ikan. Nah, itu banyak orang yang berpikir begitu. Aduh, gue termaksud orang banyak gitu. Ketawa nih, gue gak sepinter itu. Karena di sekolah minggu kita juga dibilang gitu. Iya kan, Yunus dimakan ikan besar. Itu dimakan ikan besar itu hukuman. Padahal kalau lu baca pasal 2, Yunus ada di perut ikan. Sebenarnya kemungkinan Yunus itu tidak bisa berenang. Ataupun kalau bisa berenang, ini badainya kan gila. Jadi dia sebenarnya itu mengalami hukumannya itu adalah dia tenggelam. Dan bentuk pertolongan Tuhan ada dimakan ikan. Ikan itu bring him to Niniwe. Wow. Lu lihat nggak? Kalau misalnya ya Allah itu benci ya kepada Niniwe dan dia nggak mau kasih kesempatan kepada Yunus, biarin aja, ya kan? Tapi enggak. Tuhan beranugerah. Nah inilah luar biasanya Tuhan. Pada waktu kamu dan saya kecewa, dia bukan gini, kurang ajar nih ya. Lu kecewa, lu berani kecewa sama gua lu ya. Ya gua hajar aja lu. Di Yunus pun Tuhan sempat ngomong yang patutkah engkau marah gitu. Iya. Layakkah engkau marah? Berkali-kali, minimal paling tidak 2 kali. Pantaskah engkau marah gitu. Nah akhirnya Tuhan itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia itu menunjukkan peristiwa salib itu adalah peristiwa di mana segala hal yang buruk itu diterima oleh Yesus dan itu mewakili kita. Dia itu dikecewakan oleh para murid. Siapa yang bersama dengan dia? Nggak ada. Yang paling dekat pun meninggalkan dia. Yang paling diharapkan yang dikatakan batu karang yang kokoh malah justru mengutuk dan bersumpah nggak pernah kenal Yesus. Iya. Jadi lambang salib adalah lambang bagaimana kekecewaan itu ditanggung semua oleh Yesus. Dan Yesus menjalaninya dengan kesetiaan dan kasih. Hanya untuk memuaskan dan menyenangkan hati Bapa. Which is apa yang dia lakukan itu betul-betul luar biasa. Yang mengingatkan kepada kita supaya engkau tidak kecewa. Dia tunjukkan kasihnya di atas kayu salib. Aku mati buat kamu. Tapi bukannya dari situ gue juga bisa bilang gitu. Tuhan udah mati, Tuhan udah sayang kita. Tapi gue tetap mengalami ini. Gue kecewa lah sama Tuhan. Bukannya dia udah mati dan sebagainya. Tapi kok gue masih, misalkan gitu ya, gue masih gak mengalami kasih dan sebagainya gitu. Karena gini loh, kita menganggap kasihnya itu pada definisi tertentu. Yaitu yang seperti tadi gue bilang, definisi kebaikan kita apa dulu? Apa yang seharusnya? Yang seharusnya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Allah bersama dengan kita. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu jahat. Bagaimana dia menemani kita di dalam kondisi apapun, di sanalah penyertaan dia hadir dan nyata. Harusnya kita tidak perlu kecewa. Karena apapun Tuhan pakai, itu untuk membawa kita serupa dengan dia. Nah sometimes Tuhan izinkan yang paling kita cintai diambil sama dia. Which is itu bisa jadi berhala kita kan. Tujuan dia satu, yang dia kerjakan dalam hidup kita bukan membuat kita tambah kaya, bukan membuat kita hidup lancar, bukan membuat kita bebas dari hambatan. Tidak. Tapi tujuan Allah menyelamatkan kita, mengubah kita serupa dengan dia. Dan dia membantu kita untuk mencopot apa yang menjadi hambatan itu.
Jadi kalau misalnya bagi aku berhalaku adalah uang, Tuhan izinkan aku mengalami bangkrut. Enak nggak? Nggak enak. Pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa aku itu mengasihimu. Aku tidak mau engkau diikat sama berhala itu, karena engkau adalah milikku. Jadi kita selalu lihatnya dari perspektif Allah. Allah tidak pernah jahat sama kita. Allah tidak pernah jahat sama kita. Aku percaya janjinya. Jadi makanya ada lagu kan, lagu yang bilang saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Jadi pada waktu kita kecewa, kita nggak bisa lihat jalan kita dengan jelas. Percayalah hatinya sudah ditunjukkan kepada kita dengan kematian dia di atas kayu salib. Untuk menjadikan kita semakin serupa, semakin mengasihi. Oh wow, yes. Jadi lambang kasih dia yang terbesar sudah ditunjukkan lewat kayu salib. Dan ketakutan kita yang paling besar yaitu kematian sudah dibereskan Yesus di kubur yang kosong. Jadi artinya apalagi yang engkau takuti? Kalau ketakutan besar itu sudah dicopot, artinya apa yang terjadi sisanya di dalam hidup kita Tuhan izinkan untuk maksud baik kita. Bukan untuk kita merasa loh kok Tuhan maunya Tuhan sama yang gue butuh atau mau tuh nggak selaras gitu. Iya. Begitu. Iya. Wow. Gue jadi keinget satu lagu. Tadi lu keinget satu lagu. Waktu Tuhan pasti. Atau enggak satu lagi. Tuhan tak pernah janji. Lagi selalu biru kan. Exactly. Iya. Hidup manusia itu Tojul, itu dibagi 2 periode. Aku wakili dengan Mazmur 23. Ada periode padang rumput, ada periode lembah kekelaman. Which is kita semua manusia ngalami kok. Nggak mungkin kita ada terus di padang rumput. Anyway, padang rumput yang dimaksud itu bukan, kita jangan bayangin kayak di New Zealand yang hijau semua. Yang enggak kayak gitu sih. Kalau di Israel itu rumputnya itu ya kuning-kuning gitu loh. Jujur, gue ngebayanginnya bener-bener hijau terus ada angin sepoi-sepoi kayak di TV-TV. Gue gak bohong. Karena topografi di Israel itu pegunungan gak kayak gitu kan. Gak kayak gitu. Jadi modelnya ya setengah-setengah, kayak ada desertnya. Terus ada juga misalnya ya modelnya kayak kuning-kuning gitu loh rumputnya. Tapi itu yang dimaksud dengan, maksudnya Daud itu padang berumput hijau. Nah tapi lu perhatikan ya, Daud itu adalah raja terbesar Israel kan. Raja yang berhasil menaklukkan Israel. Maksudnya Israel itu ada di tangan dia itu aman. Dari utara sampai selatan aman, sekelilingnya jadi kawan. Dari lawan jadi kawan semuanya. Sampai bahkan zamannya Salomo nggak perlu lakukan apa-apa. Aku sudah settle down your enemy. Jadi kamu tinggal kembangkan aja negeri Israel. That's it. Tetapi Daud sadar bahwa hidup dia, baik dia dari padang berumput hijau ataupun lembah kekelaman, Allah hadir di sana. Lu lihat segala keberhasilan Daud. Daud pikir itu dari Tuhan. Ia membimbing aku, ia membawaku, ia menyegarkan. Daud gak ngomong, ini kehebatanku, ini kesuksesanku. Enggak, tapi dia lihat itu semua perbuatan Tuhan. Tapi menariknya, pada waktu dia ngomong lembah kekelaman, kata ganti orangnya berubah. Kalau kamu lihat ayat 2 sama 3, di sana ia membaringkan, ia membawaku, ia menuntunku. Tapi begitu sampai lembah kekelaman jadi engkau. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab bukan ia, engkau besertaku. Bukan gadanya dan tongkatnya, tapi gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, gada dan tongkat Tuhan tidak muncul di padang rumput hijau. Tapi di dalam lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya ditunjukkan dengan sangat jelas. Artinya gini loh, kekecewaan itu adalah part of our life. Kita akan terjadi, kita akan sedih, kita akan terhempas oleh yang namanya pencobaan, pergumulan. Tetapi justru itulah momen di mana Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Mind blowing kan, Tuhan itu luar biasa gitu. Mind blowing sekali. Kita yang seringkali pada akhirnya tidak sadar bahwa Allah itu baik. Wow. Gue berasa Gitu percakapan loh. barusan ada kelihatan gitu perbedaan antara orang yang tidak belajar Alkitab dengan orang yang sudah sangat expert. Enggak lah, belajar juga. Enggak, maksud gue Mazmur 23 itu satu ayat, satu perikop itu sesuatu yang semua orang Kristen tuh kebanyakan mayoritas tahu.
Tapi nggak kepikir sampai tapi sana. gak kepikir sampai sana. Gue nggak bohong kok, gue nggak bohong. Semalam banget teman-teman, gue baru baca satu kitab Yunus. Lu barusan mengatakan kitab Yunus tuh ada ide-ide yang gue nggak lihat semalam. Kalau gue bacanya udah serius banget, kusyuk banget. Beneran gue baca Yunus cuma 4 pasal teman-teman. Makanya buka Alkitab teman-teman habis video ini, itu baca tuh Yunus sampai habis. Temukanlah sesuatu yang teman-teman nggak temuin gitu. Gue gak ketemu dan Ko Albert ngomong gitu barusan tadi. Terus Mazmur 23 semalam gue juga baca. Gue nggak bohong kok. Gue bisa sebutin Mazmur 22 itu tentang Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku kan? Exactly. Gila. Exactly. Gue baru semalam dua-duanya bahas. Emang ini episode dari Tuhan. Tapi pertanyaan gue selanjutnya adalah, tapi bukannya kita butuh iman yang sangat gede kok? Iman yang benar-benar kepada Tuhan buat kita tahu kita nggak kecewa nih sama Tuhan gitu. Buat kita tahu, oh enggak, rencana Tuhan belum kelar nih, masih ada. Tapi kan seakan-akan kita udah nggak lihat jalannya lagi gitu, ya nggak sih? Aku ini bukan kata-kata dari aku pinjem dari orang lain, tepatnya pendeta Bigman Sirait yang almarhum. Dia udah pinjemin. Iya. Dia bilang begini, iman cukup sebesar biji sesawi itu sanggup membedakan gunung. Cukup sebesar biji sesawi. Nah, terkadang kita kan berpikir ya, kalau aku mengalami sesuatu, kita perlu beriman lebih besar sama Tuhan supaya kita mendapatkan. Nah, iman besar satu aspek, tapi menurut aku lebih penting iman benar daripada iman besar. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Ini kata Pak Bigman. Tetapi iman yang benar tetap percaya sekalipun gunungnya tetap. Jadi artinya gini loh, bukan problemnya pada iman yang besar, tetapi kita perlu iman yang benar. Karena iman yang benar itu, kita itu on the track. Kita tetap bisa melihat Tuhan, sekalipun dia tidak kelihatan. Kita tetap merasakan tuntunannya, sekalipun kita apa yang ada di depan nggak jelas. Gitu. Jadi Tuhan tuntun kita itu step by step. Tuhan mengajak, kalau kita lihat dalam sejarah umat Israel ya, Tuhan itu gak pernah langsung, Abraham, nih gue jelasin, jebret. Lu dari umur 75 ikut gue, abis itu gue akan tunjukkan ya, nanti lu umur 100, udah pasti lu akan punya Ishak. Ditunjukin? Enggak. Tapi Tuhan berjanji sama dia, aku pasti akan jadikan kamu bangsa yang besar. Aku pasti. Nah, tetapi pertanyaannya, kapan itu tergenapi? Kita nggak tahu, tetapi Allah pasti berjanji dan dia pasti akan tepati. Dia pasti akan tepati. Hanya kita manusia ini yang sering kali ragu. Di tengah jalan dia ragu. Terus istrinya mungkin, ham gitu kan. Masa katanya kita, ya kalau ini aku dialog wajar, imajinatif wajar. ya. Sarah pasti ngomong ham-ham gitu. Tuh, kita kan punya pembantu. Anyway, zaman itu ya nggak apa-apa. Iya. Tapi karena dia menempuh dengan cara dia sendiri, dia pikir itu adalah dari Tuhan. Aku yakin kok pada waktu Hagar hamil, pasti mungkin perasaan dari Abraham apa? Wah, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Tapi anyway Tuhan kasih konfirmasi lagi, no, dari Sarah. Dari ketidakmungkinan aku akan melahirkan anak itu. Akhirnya masalah kan. Hagar istilahnya kayaknya jadi songong. Iya. Gue punya anak, lu nggak punya. Masa pembantu lebih harkatnya lebih tinggi daripada tuan rumah majikan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Malah Sarah juga memerintahkan ke Abraham usir dia. Nah, usirnya itu kan nanti pada waktu si Ishak sudah lahir. Iya. Karena Ismail gangguin. Diusir. Lah sebenarnya kalau ditanya, kalau hari itu Abraham percaya terus sama janji Tuhan, nggak ada ceritanya Ismail kan? Iya kan? Iya. Tapi ini akhirnya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, kita masihkah nggak percaya sama dia? Buktinya banyak di dalam Alkitab bagaimana manusia mencoba menyelesaikan masalahnya dengan cara dia sendiri. Akhirnya berantakan, chaos, mess. Tapi Tuhan yang beresin. Dan puncaknya seluruh tokoh perjanjian lama itu gagal. Puncaknya di Yesus kan. Aku mau tunjukkan kepada kamu semua, aku sayang kalian. Aku sayang kamu. Yaitu dengan cara aku mati. Aku menunjukkan bahwa kekecewaan itu melampaui kasihku kepada kamu. Gak apa-apa aku dikecewain.
tetapi yang penting engkau mendapatkan. Iya. Tuhan itu rela jadi miskin supaya kita kaya. Tuhan itu rela terluka supaya kita tidak terluka. Dia yang ambil kekecewaan itu, penderitaan itu, dia pasang di badan dia supaya kita bisa bebas. The very real definition of love ya. Yes. Pengorbanan Tuhan, kasihnya untuk kita. Tapi gimana cara kita punya iman yang benar kalau gitu? Iman yang kecil, gimana gitu beriman? Baca Alkitab, bos. Baca firman Tuhan, teman-teman. Baca Alkitab, kita perlu renungkan di dalam aspek itu. Dan temukanlah bagaimana kisah Yesus atau kisah Injil di dalam Alkitab yang kita baca gitu. Jadi kalau kita baca PL, coba kita soroti dari kacamata PB, melihat bagaimana terang Injil itu berbicara di sana gitu. Agak panjang. Dan itu aku masih belajar. Kita masih belajar gitu ya. Kita masih belajar bareng lah. Cuman kalau Yunus aja bisa dibaca kurang dari 1 jam, teman-teman. Kalau nggak Yunus apa ya? Gue kemarin Obaja ya, kalau nggak salah cuma satu pasal. Filipi cuma 4 gitu. Ya step by step lah. Filemon malah 1 pasal. Filemon paling pendek, lebih pendek dari Obaja. Lebih pendek dari Obaja ya ampun. Gue baru tahu bahkan. Maksudnya start there gitu loh. Kita mulai baca Alkitab nggak harus dari Kejadian. Bener atau enggak? Nggak harus ya. Kadang orang Kristen itu gini loh. Aku dulu waktu masih remaja pun memulai baca Alkitab dari kitab Kejadian. Makanya kitab Kejadian adalah kitab yang paling sering dibaca orang Kristen. Karena orang yang komitmen baca dari Kejadian. Dan meninggalnya di mana? Meninggalnya di imamat kan. Kalaupun imamat sudah lewat, ada juga kuburan berikutnya Bilangan. Bilangan angka-angka pula kan. Kenapa cobaan itu tidak habis-habis kan gitu. Terus ada ulangan gugur. terakhir. Nah celakanya tahun itu gugur, tahun depan kita mulai dari kejadian lagi. Terus gugurnya sama lagi gitu loh. Cuma beda 1 pasal lebih banyak gitu. Nah akhirnya aku beranjak makin dewasa belajar Alkitab, aku menemukan loh kalau kita itu gak bisa berhasil, kita mau menyelesaikan Alkitab dalam waktu misalnya 1 tahun ya. Tapi kita gagal dengan cara itu, ya ubahlah caranya. Oh, wow, Nah aku sih menawarkan, aku biasanya ngajarin ke jemaat itu, kita bisa pokoknya 1 hari baca 4 pasal. 1 hari baca 4 pasal. Habis itu kamu bisa bagi. Misalnya perjanjian lama, aku biasa mulainya bisa 3 track. Jadi kalau Alkitab kita yang ada masuk-masuk itu ya, bukan pakai HP loh ya teman-teman ya, Alkitab fisik. Saya ngomong Alkitab fisik, buku. Itu yang masuk-masuk tuh ya, dekok-dekok, apa sih? Dia masuk ke dalam lah. Itu dari Kejadian sampai Ayub, lalu Mazmur sampai Maleaki, dan Matius sampai Wahyu, kan gitu. Nah kita bisa mulai 3 track. Ya terserah, kamu tinggal baca 4 pasal sehari. Mau Matius 2 pasal, Kejadian 1 pasal, Mazmur 1 pasal, monggo. Kamu bisa baca itu setiap hari. Dalam waktu 10 bulan akan selesai. Aku sarankan teman-teman yang belum pernah baca Alkitab sampai selesai, bacalah minimal 1 kali. Lakukan dengan cara itu. Tapi setelah itu ubah bacanya. Upgrade. Bacanya bukan, aku baginya gini, baca wide sama baca deep. Setelah itu bacalah deep. Setelah kamu wide, kamu sudah tahu benang merah dari Kejadian sampai Wahyu, bacalah deep. Jangan lagi kejar target. Ada satu rekanku yang bilang, kalau kita bacanya 1 hari 4 pasal, kali ini kalau mau baca deep dibalik, bacanya 1 pasal 4 kali. Oh, wow. Begitu. Iya. Nah kalau sekarang ini yang aku lakukan adalah aku membacanya itu per perikop supaya lebih dalam dan lebih mengerti. Gitu. Ya, mari kita sama-sama memulai hari ini dengan membaca Alkitab ya, teman-teman. Yes. Kamu kalau mau kenal Tuhan, kalau kamu sudah baca Alkitab ya, kamu beneran loh merasa bahwa aman menjalani hidup ini. Jadi kamu nggak khawatir karena kamu tahu kamu berjalan dengan siapa. Kalau tangan Tuhan itu kuat, Dia maha kuasa, Dia maha kasih, dan Dia maha tahu. Ini kan kombinasi yang luar biasa, maha tahu, maha kuasa, maha kasih. Maka kita akan aman di dalam tangan Dia. Apa yang Dia tidak tahu, Dia tahu semua. Apa yang Dia tidak bisa, Dia bisa lakukan. Apa yang Dia lakukan selalu dilandasi oleh kasih.
tiga ini akan memprotek kita kan. Balik lagi di situ nanti rasa kecewa itu nggak akan punya ruang lagi. Yes. Rasa kecewa itu hilang. Rasa kecewa sama Tuhan itu akan hilang karena kamu tahu kamu berjalan dengan siapa. Bukan berarti aku bilang nggak, oh rasa kecewa itu akan hilang berarti kita nggak ngalami masalah. Loh, kita ngalami masalah, tapi kita akan melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Kita nggak lagi lihat bahwa wah Tuhan kok jahat ya, kenapa ya Tuhan kok kasih aku gini dan gitu ya. Enggak, Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita. Nah somehow kan kita waktu ngalami hal-hal buruk kan kita tanya kenapa. Nah kalau Tuhan nggak jawab kenapanya, ya ganti pertanyaannya jadi apa? Apa yang Tuhan mau ajak saya belajar dari hal itu? Karena belum tentu kok apa yang kita alami kita tahu kenapa. Somehow kita perlu jalan sampai Z, kita baru nengok ke belakang sampai wah itu adalah baik. Gitu kan. Ya kayak oh iya gitu ya. Iya. Gue jadi keinget satu cerita hidup gue. Ini sesaat ya teman-teman. Dulu gue juga sering mempertanyakan gitu, kok gue dimusuhin gitu. Jadi ada zaman-zaman gue dimusuhin sama teman-teman gue karena 1000 lain hal. Bukan 1-2 hal, 1000 lain hal. Pokoknya dimusuhin kan. Gue sering nanya kenapa sih kok teman-teman gue nggak ada yang suka sama gue gitu. Terus akhirnya ya dari situ gue nggak ada teman. Gue ke gereja lah, di situ gue ada teman gitu. Di gereja gue ada teman gitu. Baru di situ udah 10-5 tahun kemudian, sekarang lah ya posisinya 10 tahun lalu sampai 15, baru gue lihat oh iya ya kalau misalkan momen itu nggak kejadian mungkin gue nggak seaktif sekarang, mungkin saya tidak akan ada di sini di depan anda. Woi itu beneran ada masa-masa itu teman-teman, masa-masa Betul. gue terjun ke dalam dunia pelayanan karena gue dimusuhin sama teman-teman gue. Iya. Aku juga sama, dulu itu aku juga nggak seneng, aku jadi anak hamba Tuhan itu nggak seneng. Aku pernah cerita kan di sini, hari Minggu harus ke gereja, nggak bisa nonton dan lain sebagainya. Dan maksudnya jengkel banget. Tapi setelah menjalani, aku bersyukur dengan proses itu, gitu loh. Tidak ada proses yang istilahnya itu take it for granted. Semuanya itu dari meaning lah. Untuk dia loh, untuk Tuhan, bukan untuk kitanya, gitu loh. Semuanya itu dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan. Gitu. Bagaimana sehingga segala resource yang ada ini kita dipakai untuk memuliakan dia. Iya. Harusnya gitu. Tapi kita balik ke kekecewaan ya. Udah tahu-tahu udah mau habis aja, kita sempat lompat kiri, lompat kanan. Terus ya tiba-tiba gue keinget gitu satu hal tentang kekecewaan gitu. Mungkin suatu saat di luar sana teman-teman saat ini sedang banyak yang bergumul tentang gue kecewa sama Tuhan. Nggak dipungkiri juga mungkin suatu saat gue dan lu kita pun akan bertanya gitu lagi ke Tuhan, lo kok kayak gini gitu. Lo kok Tuhan kok Tuhan kasihnya kayak gini yang kita belum lihat jawabannya gitu. Gue akan pakai kata belum melihat jawabannya. Nah, buat teman-teman kita yang bergumul gitu dengan rasa kecewa sama Tuhan, gimana sih cara kita berdamai dengan hal itu gitu? Gimana cara kita menghadapi itu? Aku rasa undangan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ya, ayat 29 sampai 30, pikul lakuk yang kupasang karena itu berat dan ringan, dan belajarlah kepadaku. Nah sebenarnya terjemahan, maaf bahasa Indonesia itu agak kurang tepat ya, pikul lakuk. Tapi harusnya pakai kata take my yoke. Take my yoke. Yoke itu apa sih? Yoke itu kayak ya mungkin beginilah. Nah contoh deh. Yeah. Ini anggap aja ini lobang ya, lobang. Ini kan buat untuk sapi. Ini lobang kepala. Jadi satu sapi kepala yang taruh di sini, satu sapi di sini. Kebayang ya sekarang? Kebayang. Nah jadi ketika sapi yang senior ini ada diduetkan sama sapi yang mungkin junior. Aku pakai kata senior sama junior. Supaya waktu ini jalan, ini ikut jalan. Ini belok, ini ikut belok. Karena makanya diduetkan sapi yang senior dengan yang junior. Nanti gua kasih gambarnya biar gampang. Ya, nanti silakan nanti lihat di gambar. Nah, sekarang gini, kalau dikatakan take my yoke, sebelah kita siapa? Jesus Christ. Kamu jalan sama aku. Seringkali kita itu mungkin begitu kecewanya, begitu sedihnya, karena kita merasa kita jalan sendiri. Makanya ketika dibilang take my yoke, kamu tuh jalanlah bersama dengan aku. Karena bebanku ini pun ringan, enak dan ringan. Nah, yang dimaksud ringan itu bukan dia Tuhan mengecilkan masalah kita, bukan. Tetapi ketika engkau berjalan bersama dengan aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Itu justru kekuatan kita kan. Itu dengan cara demikian kita akan mendapatkan yang namanya rest, ketenangan gitu, kedamaian. Damai.
Padahal ya sulit nggak ya sulit. Tapi selalu di dalam Tuhan ada harapan. Gitu sih. Begitu pula dengan recovery-nya ya, orang-orang yang sudah merasa dirinya kecewa dengan Tuhan atau merasa dikecewain Tuhan, ya try to learn gitu. Learn. Kalian bisa tadi aku kasih saran baca Alkitab. Yang kedua, Tuhan kasih juga fasilitas anugerah, yaitu berdoa. Berdoalah sama Dia. Berdoa itu as simple as kamu chat sama Tuhan, chat sama Dia, ngobrol sama Dia, ngedumel sama Dia. Iya. That's it. Tapi aku pingin supaya kita itu tidak membangun imannya hanya doa-doa gitu loh. Tapi bacalah firman supaya kamu kenal karakter Dia. Karena kamu nggak bisa kenal karakter Dia hanya lewat doa, enggak. Tuhan memberikan wahyu khusus itu adalah Yesus dan juga firman Alkitab. Maka bacalah, pelajarilah gitu. Dan Tuhan kasih sarana doa, fasilitas ini untuk kita bisa menghampiri Dia kapanpun dan apapun kondisinya. Kapanpun, dimanapun gitu. Amin. Selain wahyu khusus ada juga wahyu umum, yaitu aplikasi HelloGuide. Maksudnya di dalam aplikasinya ada Alkitab. Jadi kalau misalkan lagi kemana gitu kan, misalkan nunggu BPJS gitu kan lama. Jadi teman-teman bisa buka handphone, baca Alkitab, jangan scroll TikTok terus gitu. Penasaran kan? At least kepo lah. Mindset kepo tuh kadang penting. Pengen tahu kan Yunus gimana sih orangnya. Baca itu bentar teman-teman. Gue baru semalam completed Yunus. Sekali lagi gue kerasa cepet ya. Beneran gue gak bohong. Pulang belum mandi, gue buka tuh Alkitab Yunus. Karena kan kita baru ngomongin Yunus kan di jalan. Terus habis itu udah habis, cepet ya. Gue berpikir yakin nih Yunus segini doang. Beneran gue gak bohong gitu. Berarti lu baru baca sekali dong. Gue ngerasa gue baca Yunus sepotong-potong. Kayak gue baru sekali full baca gitu 4 pasal. Tapi intinya gitulah teman-teman. Sebenarnya rasa kecewa nih kita bisa explore lebih banyak gitu. Tapi khusus hari ini dengan Pendeta Albert, rasa kecewa dengan Tuhan tuh satu hal yang kita perlu tahu bareng-bareng. Kalau yaitu jangan sampai itu melekat terus di tubuh kita, di hidup kita, tapi biarlah itu berlalu gitu. BTW izinkan gue bernubuat, suatu saat lu akan kesini lagi. Kita akan bahas satu film yang akan datang, film Eksorsis Indonesia. Tahu nggak lu? Eksorsis. Kuasa Gelap judulnya. Kuasa Gelap. Jadi kan rata-rata film horor Indonesia backgroundnya kan bukan agama Kristen kan. Ini lahir satu film baru yang backgroundnya adalah gereja. Jadi eksorsis ya. Eksorsis ya, betul. Jadi tagline-nya gini teman-teman. 90% kasus yang dilaporkan ke gereja itu mental health. 10% ya. Siap. Titik kuasa gelap gitu. Kapan tayang? September. Tayangnya September Oktober. Jadi lu balik kapan? Ini kan pendeta supranatural kita gitu. Teman-teman kita minta tolong dukungannya ya buat dukung selalu pelayanan Ko Albert. Dia melayani begitu banyak dan juga begitu sibuk. Mungkin boleh teman-teman dukung di GKI Singapura. Ada 3 ibadah ya kalau gue nggak salah. Siap. Nanti gue taruh ting gitu. Jadi biar teman-teman kalau ke Singapura liburan jangan lupa ke gereja. Siap. Dan ketemu koko kita yang satu ini. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya juga buat download aplikasi kita Hello God, ada di App Store dan Play Store. Juga follow sosial media kita, ada TikTok, Instagram dan YouTube gitu. Dan teman-teman juga bisa dengerin video ini di Noise dan Spotify. Oke lah kalau gitu, sungguh luar biasa. Terima kasih untuk Feby dan Michael di sebelah sana. Yang penasaran siapa Michael, teruskan suatu saat siapa tahu mungkin dia akan di sini. Thank you untuk Ko Albert juga hari ini sekali lagi datang jauh-jauh dari Singapura. Ingat nubuat saya. Suatu saat akan kejadian. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.